Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Firmansyah dengan NPM 23312226. Di sini saya akan menyampaikan hasil kerja untuk ujian akhir semester daripada mata kuliah troubleshooting dan administrasi sistem. Oke, untuk yang nomor pertama yaitu apa yang dimaksud dengan sistem komputer. Yang mana sistem komputer adalah kombinasi dari perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna, yang mana bekerja untuk menerima, memproses, menyimpan, dan menghasilkan data atau informasi. Sistem ini dirancang untuk menjalankan berbagai tugas secara otomatis dan efisien. Dan nomor 2 yaitu jelaskan secara singkat tentang sejarah komputer. Jadi di sini untuk sejarah komputer itu dibagi menjadi beberapa generasi, yaitu generasi pertama pada 1940 sampai 1956, di mana teknologi menggunakan tabung vakum untuk memproses data yang memiliki karakteristik yang berukuran besar, konsumsi daya tinggi, dan kurang efisien atau kurang cepat. Contohnya seperti ENIAC atau UNIVAC. Yang generasi kedua itu dari 1956 sampai 1963, yang mana teknologi yang digunakan itu menggunakan transistor, yaitu yang mana menggantikan tabung vakum, yang mana untuk transistor ini lebih efisien, yang mana secara karakteristik itu lebih kecil, lebih cepat, dan lebih hemat energi dan lebih murah. Untuk contohnya seperti IBM 7090 dan PDP-1. Yang selanjutnya ada generasi ketiga dari 1964 sampai 1971, yang mana teknologi yang digunakan menggunakan sirkuit terpadu, integrated circuit atau IC, yang berkarakteristik ukurannya lebih kecil, mungkin lebih kecil daripada transistor, dan performanya lebih meningkat dan lebih andal. Contohnya seperti IBM System slash 360. Yang selanjutnya adalah generasi keempat, 1971 sampai dengan sekarang, menggunakan teknologi mikroprosesor, mengintegrasikan semua fungsi CPU dalam satu chip. Yang mana memiliki karakteristik komputer menjadi lebih kecil, lebih cepat, dan terjangkau untuk umum. Seperti contohnya komputer pribadi atau PC, laptop, dan smartphone. Yang mana selanjutnya adalah generasi kelima sekarang dan masa depan. Ya, para engineer itu sudah memprediksikan untuk teknologi, yaitu kecerdasan buatan, artificial intelligence atau komputasi kuantum, dan IoT. Secara karakteristik itu berfokus pada otomatisasi, pemrosesan paralel, dan interkoneksi perangkat. Contohnya seperti komputer berbasis AI seperti superkomputer, Watson, dan perangkat pintar. Selanjutnya untuk nomor 3, sebutkan 7 komponen penting pada motherboard. Yaitu ada pertama soket CPU, slot RAM, chipset, slot PCI atau PCIe, storage connector, BIOS atau UEFI, dan selanjutnya power connector. Nomor 4, ada apa fungsi control unit atau CPU pada prosesor. Control unit atau CPU mengatur aliran data di dalam prosesor dan antara prosesor dengan komponen lain. Fungsinya mencakup seperti mengambil instruksi dari memori, mendekode, dan mengontrol eksekusi instruksi. Nantinya ada mengatur kerja ALU, register, dan perangkat input dan output. Selanjutnya nomor 5, sebutkan scan disk dan defragment. Scan disk tersendiri adalah alat untuk memeriksa dan memperbaiki kesalahan pada sistem file dan sektor disk yang rusak. Sementara defragmentasi itu proses menyusun ulang data pada disk
agar file tersimpan secara berurutan dan meningkatkan kinerja baca dan tulis. Selanjutnya untuk nomor 6, sebutkan 4 alat input dan output beserta fungsinya. Yaitu untuk input device ada keyboard dan mouse, yang mana keyboard berfungsi untuk memasukkan teks atau perintah ya, untuk menuliskan sesuatu, dan mouse itu adalah pointer atau sebagai pengarah dan memilih objek pada layar. Sementara untuk output device itu ada monitor dan printer, yaitu monitor sebagai alat untuk mengambilkan informasi secara visual seperti gambar, foto, dan sebagainya. Dan ada printer, itu menghasilkan output seperti dokumen secara fisik atau gambar dalam bentuk cetak. Nomor 7 yang selanjutnya, nomor 7 untuk sebutkan macam-macam permasalahan pada komputer dan berikan solusinya. Yaitu untuk permasalahan pertama, komputer lambat, itu penyebabnya RAM penuh, hard disk penuh. Solusinya untuk tingkatkan RAM atau hapus file yang tidak perlu, dan disarankan untuk menggunakan SSD. Yang kedua adalah komputer tidak mau hidup, penyebabnya atau permasalahannya yaitu PSU rusak atau kabel longgar. Untuk solusinya, periksa kembali kabel PSU, atau jika rusak ganti PSU yang lebih baik. Selanjutnya ada blue screen of death atau BSOD, itu penyebabnya atau permasalahannya itu driver tidak kompatibel atau hardware bermasalah. Solusinya untuk memperbarui driver atau periksa hardware. Yang selanjutnya ada layar tidak menyala, itu penyebabnya seperti kabel monitor longgar atau GPU rusak. Solusinya periksa kembali kabel koneksi, kabel monitor ya, dan pastikan GPU terpasang dengan benar. Selanjutnya ada suara kipas terlalu bising, kipas kotor, atau bearing rusak. Nah, solusinya itu bersihkan ya kipasnya atau ganti bearing jika rusak. Yaitu selanjutnya ada keyboard atau mouse tidak berfungsi, itu biasanya kabelnya rusak atau portnya itu bermasalah, port USB-nya mungkin. Solusi ganti perangkat atau periksa port USB. Ya, selanjutnya ada komputer sering hang, itu penyebab biasanya overheat atau software bermasalah. Solusinya bersihkan heatsink atau reinstall sistem operasi. Selanjutnya aplikasi tidak bisa dibuka. Penyebabnya itu biasanya file aplikasi rusak atau tidak kompatibel pada komputer kita, yang mana komputer kita tidak bisa menjalankan aplikasi tersebut. Solusinya reinstall aplikasi atau periksa spesifikasi sistem. Ya, sistem pada PC Anda jika tidak kompatibel, maka tidak disarankan untuk menginstal aplikasi tersebut. Itu WiFi tidak terhubung, penyebabnya driver jaringan bermasalah atau router error. Yaitu untuk solusinya perbarui driver jaringan dan restart router yang Anda punya. Yang selanjutnya yaitu tidak bisa booting, penyebabnya biasanya sistem operasi rusak atau pengaturan BIOS salah. Untuk solusinya perbaiki sistem operasi menggunakan media bootable atau reset BIOS. Untuk nomor terakhir yaitu nomor 8, lengkapilah informasi sesuai dengan fungsinya. Nah, di sini ada nama-nama komponen yaitu seperti RAM, prosesor, hard disk, LAN card, VGA card, BIOS, baterai CMOS, sistem operasi, dan software. Itu untuk RAM tersendiri berfungsi digunakan untuk komputer untuk menyimpan data yang sedang diproses atau digunakan secara tidak permanen ya. Yang selanjutnya ada nomor 2, prosesor, itu bertanggung jawab untuk melakukan perhitungan, menjalankan instruksi, dan mengelola operasi sistem. Yang ketiga ada hard disk, itu adalah sebuah media yang mana digunakan untuk penyimpanan utama pada komputer, untuk menyimpan data seperti sistem operasi, program, dan file pengguna. Yang keempat ada LAN card, mengirim atau menerima data melalui jaringan kabel atau nirkabel. Yang selanjutnya ada VGA card,
itu berguna untuk mengelola data grafis dan menerjemahkannya ke tampilan visual pada monitor. Ya, yang selanjutnya ada BIOS. Itu digunakan untuk memberikan antarmuka dasar antara sistem operasi dan perangkat keras komputer. Yang selanjutnya ada baterai CMOS, digunakan untuk menyuplai daya pada chip CMOS agar pengaturan BIOS seperti tanggal waktu dan konfigurasi sistem tetap tersimpan walaupun komputernya mati. Nomor 8 itu ada sistem operasi. Itu adalah suatu sistem untuk mengatur dan mengelola seluruh sumber daya, perangkat keras dan perangkat lunak di komputer. Selanjutnya ada software. Itu digunakan untuk sebuah program untuk menyelesaikan tugas tertentu, yang mana software ini terbagi menjadi aplikasi, sistem operasi, dan perangkat lunak pendukung lainnya. Mungkin sekian dari saya untuk penyampaian eh, hasil kerja saya pada ujian akhir semester pada mata kuliah troubleshooting dan administrasi sistem. Bila banyak salah dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.